penggal. Nah, nanti ini soalnya saya bagi-bagi yang warna-warna kayak gini 1 orang, yang warna-warna seperti ini 1 orang. Nah, nanti rencana saya tapi nanti aja kita baginya, sementara saya jelasin aja dulu. Nah, di sini ada 25 soal, saya tulis dulu ya. Di sini saya persiapkan, saya nggak tahu ujiannya kapan, kalau berdasarkan surat, saya tuh sering nggak dapet surat, mungkin karena saya belum resmi di Unhan ya, jadinya saya taunya itu dari Pak Sazali. Kalau Pak Sazali nggak ada ngomong apa-apa, saya juga nggak tahu informasi. Nah, saya pengen tanya dulu, di kamu kelihatan persiapan UAS nggak? Siap. Oh ya, oke, berarti tinggal geser-geser aja nanti saya. Nah, ini nanti ada sekitar 25 soal ya, biar gampang saya jadikan kelompoknya. Masing-masing orang, nah tugasnya adalah masing-masing kadet nanti dapat 1 soal. Nah, tapi kalau misalnya soalnya punya anak kayak gini, ini sebenarnya gampang ya, kamu tinggal pilih deltanya sama dengan 1, ketemu nih jawabannya gitu. Nah, ini sama ini 1 orang, nanti ini sama ini juga 1 orang. Kalau soalnya udah agak rumit sedikit, saya cuma kasih 1 aja gitu. Nggak banyak-banyak kayak gini nih, karena saya anggap pasti bisa nih. Dan kamu boleh searching di internet, kalau nggak salah saya, mau kamu lihat di YouTube kah, mau kamu lihat di mana, kayaknya ada deh pembahasan ini gitu. Insya Allah kamu bisa gitu. Jadi masing-masing kadet dapat 1 soal. Nah, jadi kan ada 25 soal ya. Kalau masing-masing dapat 25 soal, berarti 1 orang 1 soal. Berarti kan kesimpulannya 1 kadet berarti 1 soal dapatnya, 1 soal. Tapi maksud saya 1 soal itu soal nomor 1, A, C itu termasuk 1 kalau dia mudah gitu. Tapi kalau misalnya susah kayak gini nih, ya tetap cuma 1. Itu yang pertama nih aturannya. Terus dari 25 soal ini biar mudah saya bagikan menjadi apa, 2 kelompok aja atau mau 5 kelompok. Saya khawatirnya presentasinya nggak cukup, karena saya pengen, kenapa dipresentasikan, kalau nggak cukup ya udah nggak apa-apa. Kenapa saya pengen dipresentasikan, kalau misalnya kamu ada sedikit kesilapan atau apa, biar bareng-bareng kita ngebahasnya gitu. Ataupun ketika kamu presentasi, teman kamu bisa kasih masukan gitu. Yang kedua ya. Jadi saya buat nanti kelompoknya jadi 5 aja ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi ini terbagi 5 kelompok nanti, 5 kelompok. Nah, saya nggak tahu nih, kelompok mana yang pernah dibagikan dengan presentasi. Kenapa saya buat ini sebagai persiapan UAS? Nah, tujuan saya sebenarnya ketika kamu UAS nanti, saya bagi 2 juga sih. Ini baru 2 ya, berhenti dulu. Saya bagi 2 kerjasama nih, bukan kerjasama, lebih 2 peraturan sih. Yang pertama, kamu mau close book, nah ini tanpa lihat buku ya, close book atau enggak close cheat sheet dan sebagainya. Soalnya mirip di sini, bukan mirip, lebih tepatnya sama, dari 25 soal ini akan keluar hanya 5 saja. Tapi tidak ada yang saya ubah kalau kamu close book. Yang kedua, perjanjian atau persyaratannya ketika UAS nanti open book. Nah, kalau open book, tapi open book kayaknya gedean ya, open cheat sheet yang benar. Misalnya open book tuh kamu ngebawa buku yang ada ngabisin waktu buka-buka buku nggak selesai. Lebih tepatnya open cheat sheet ya. Nah, kalau open cheat sheet maka soalnya tidak saya ambil di sini, tapi yang mirip-mirip dari buku lain. Tetap aja yang ditanya adalah limit, jadi kuncinya kita cuma belajar definisi limit. Yang kedua itu nanti teorema Apit nggak saya masukin, kenapa? Karena saya rasa dengan penjelasan saya hari ini, saya yakin kamu bisa jawab gitu ya. Tapi boleh digunakan menjawab soal kekontinuannya berdasarkan teorema Apit juga boleh. Agar kamu bisa membuktikan bahwa fungsi itu kontinu, boleh banget pakai teorema Apit. Cuman kalau kamu bisa mudah dengan cara kalkulus, saya berikan mudah cara kalkulus gitu ya. Kecuali soalnya buktikan dengan definisi kekontinuan. Nah, itu mau nggak mau kamu pakai definisi, nggak bisa pakai cara kalkulus. Nah, yang kedua materi ini AB ya. Yang pertama limit, yang kedua itu nanti ada kemarin itu
apa ya, kok saya lupa, kekontinuan aja lah ya, cuman itu doang kok, kekontinuan. Nah, limitnya ini kan terbagi 2 ya, kalau nggak salah ada limit APID, tapi limit APID, boleh kamu gunakan untuk menyelesaikan soal boleh, kalau misalnya kamu menggunakan teorema juga boleh, atau kamu pada saat menyelesaikan kekontinuan menggunakan teorema untuk mendapatkan nilainya pakai teorema APID juga boleh gitu, jadi saya bebaskan. Tapi di limit ini ada limit yang versi kalkulus ya. Ada versi kalkulus sama versi, ada 2. Di limit itu ada versi kalkulus, masuk versi kalkulus gimana? Kamu bisa menentukan limitnya langsung dengan cara pakai teorema yang ada di 4.2 tuh yang misalnya, tapi pakai definisi itu ya. Walaupun kamu mau ngejawab pakai kalkulus, misalnya gini, maksudnya gimana sih Ibu ngomongnya gimana nih? X menuju 2 nih, ini misal ya, saya punya X kuadrat dikurang 4 misalnya per X dikurang 2 nih. Nah, kamu pakai teorema, kalau nggak salah saya ada teoremanya, kamu bagi dulu. Ini teoremanya adalah limit X menuju C, teoremanya tapi langsung jadi ya, bukan kamu untuk setiap epsilon terdapat delta, panjang ntar ceritanya. Kita nggak usah panjang-panjang banget ceritanya. Nah, kita punya Fx per Hx, kalau nggak salah saya kemarin, ini teoremanya dengan Hx nggak boleh 0, itu kamu pisahkan dulu, kamu limit X menuju C dari Fx per limit X menuju C dari Hx. Nah, ini cara menyelesaikan juga gitu. Jadi masing-masing kamu selesaikan. Tapi kalau kayak gini hati-hati ya. Kenapa? Karena ini 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu limit tak tentu, nggak ada jawabannya. Kalau 0 per 0 ini memang jawabannya 0 sih, tapi ini bukan nilai limit nanti. Jadi pakai cara apa yang kemarin kita bahas di kelas. Nah, tapi pakai teorema ini nih, kamu tinggal buka aja di materi sebelumnya. Saya ada buka limit fungsi nggak sih? Nah, yang ini, saya buka ini dulu ya. Saya buka, kayak gini nih ya, saya pengen caranya seperti ini. Ini kan ada teoremanya ya. Kita menggunakan teorema ini, maka dapatlah jawaban seperti ini. Gitu pengennya saya seperti itu ngejawabnya. Karena kita kan analisis real ya. Walaupun kamu pasti bisa input aja 2 di sini. Pasti jawabannya seperti ini gitu kan ya. Kan gampang. Tapi saya pengennya kamu pakai teorema nih. Teoremanya tinggal dibaca aja di atas kalau nggak salah ada teoremanya. Oke. Nah, itu yang keluar. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita mulai, tapi nanti ini dibagi sesuai nama aja nanti ya. Kamu mau close book, tapi soalnya persis sama, tinggal kamu menghafal aja mungkin ya, memastikan tidak ada yang salah. Jadi cara yang menghafal yang benar, kalau versi saya ya, kamu tulis aja semua jawaban ini di satu cheat sheet, terus kamu pasti tulis, biasanya teringat, biasanya sih kalau saya tuh suka teringat, kadang kalau kita lupa mentok, teringat gitu. Yang pertama close book, yang kedua open book. Nah, kalau open book soalnya kayak gini juga, kayak gini ya, tapi dengan di buku lain. Jadi mungkin beda bahasa sedikit, beda apa gitu. Nah, saya pengen tanya dulu ke kamu, nanti UASNA mau close book atau open book? Pilih dulu, sepakat dulu kita sebelum mulai. Gimana? Siap, sedang di voting Bu. 1 menit mungkin. Oh, oke. Oke, boleh. Oh, mau voting sekarang ya, luar biasa. Itu tuh yang namanya diskusi harus semua sama ya, jangan berdasarkan satu orang. Ada yang masuk ya satu orang ya, sebentar ya. Oh, enggak. Siap, close book Bu. Close book. Oke, berarti kalau close book, kuncinya dari saya adalah, kan ini kan masing-masing dapat 1 ya, nanti kamu presentasi. Kenapa saya suruh presentasikan? Agar teman kamu sempat nulis di cheat sheet dulu gitu. Tulis aja di cheat sheet nggak apa-apa, tulis aja. Tapi jangan dibawa cheat sheet-nya, itu aja kuncinya. Jangan sampai nilai kamu kecil gara-gara kamu terdapat memegang cheat sheet. Itu lebih bagus sama saya, nilai kamu ada salah-salahnya sedikit, tapi itu murni dari kamu sendiri, bukan karena dari hasil mencuri-curi cheat sheet. Karena menurut saya itu sikap itu gede loh poinnya di saya gitu. Jadi kalau misalnya sikap kamu pas ujian, kalau nggak salah saya yang ngawas ya, kalau nggak salah sih kabarnya dari Bu Dia, itu yang ngawas kita sendiri. Berarti sepakat ya, close book, ada 25 soal nih, soalnya banyak, nanti saya share ke kamu semua.
Nah, semuanya ada di sini. Tapi saya sengaja ngambil yang pasti pakai teorema limit dan teorema kekontinuan. Kecuali kayak gini, oh ini pakai teorema ya. Teorema ini gampang ya. Ini yang tadi saya bilang, kamu pisahkan limit 1 ini dikali limit ini. Gampang kan? Jadi kalau yang gampang-gampang ini nggak perlu kita bagi-bagi ya. Semuanya. Jadi yang jawab. Terus yang ini, nah ini nih, kamu menyelesaikannya nggak usah pakai limit, nggak usah pakai teorema limit pun tidak apa-apa, langsung menggunakan kalkulus yang pernah kita pelajari. Barusan tadi kita bahas ini ya. Nah ini tinggal kamu pecah 2 aja. Jadi berapa, langsung dapat jawabannya. Yang kayak gini nih gampang. Dan seperti ini ada saya masukkan, untuk rancangan UAS saya sementara ada. Tapi kalau misalnya kamu memilih, saya mau open book Bu, ya terpaksa saya buat soal yang baru. Kalau soal yang saya udah buat, semua yang saya lingkarin ini, tapi bukan semuanya ya, 5 dari, cuman berbeda, nanti ada tipe A, nanti soalnya ada tipe A, ada tipe B. Nah yang tipe A dan tipe B ini beda. Kenapa saya buat tipe A, tipe B? Sebenarnya mencegah kamu bekerja sama aja sih intinya. Jadi mungkin akan duduk A, B, A, B, A, B, nanti dibilangnya B, A, B, A, B, A, terus A, B, A, B, A, B, gitu aja ya. Biar kamu percaya sama diri kamu sendiri. Justru jujur itu lebih baik. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya gampang juga ya, tapi pastikan dia nggak ada. Kalau nggak ada, ya ketika kamu cari pakai teorema kontinu. Hei, ini saya keluar kah? Oh tidak, kamu bisa cari ini menggunakan teorema kontinu. Sebentar, mana nih. Teorema kontinu hari ini kita bahas. Nah, kekontinuan itu nanti kita bagi 2 sama 3. Yang pertama, kamu substitusikan ketika fx-nya itu sama dengan nilainya, fc gitu ya, ada c nilainya, di mana x-nya c. Terus kamu cari limitnya nanti, limit x menuju c dari fc, itu jawabannya juga pastikan c. Kalau 1 dan 2 sama, nah, maka disebut fungsi kontinu. Hari ini kita bahas. Dah, oke, nanti ini kita lanjut lagi ya, di akhir aja kita bagi-baginya. Takutnya nggak cukup waktu. Nah, sekarang sebelum kuis, kan janjinya kuisnya teorema Apit ya. Kuisnya seperti ini, mangga mau disimpan dulu, atau nanti aja lah. Kita bahas. Izin Bu. Izin bertanya Bu. Ini kan katanya nanti 25 soal, masing-masing dapat 1 soal. 1. Nanti dipresentasikan. Itu iya, kayaknya nggak cukup kapan, ya. Minggu depan kita masih kuliah nggak sih? Kalau hitungan saya minggu depan masih, tapi kata Mbak Sally itu udah selesai, benar nggak? Katanya UAS sih Bu minggu depan rencananya. Langsung UAS? Iya. Oh tidak, terus gimana dong hari ini ya Allah? Ya nggak apa-apa lah, berarti. Aduh gimana ini ya, tolong. Aduh saya sangka masih ada waktu. Reza. Aduh ya udahlah. Gini aja berarti. Berarti saya bagi dulu ya ini ya. Saya bagi aja dulu. Nanti kuisnya kalau memang misalnya nggak cukup waktu, mungkin yang continue itu akan saya buat video. Kalau nggak cukup waktu hari ini. Kalau cukup waktu saya bahas. Dan insya Allah kekontinuan ini juga, kan dia ada banyak bab ya. Subbabnya sampai 4. Tapi saya ngebahasnya cuma 2 bab aja. Dan saya udah persiapkan hari ini. Dimana saya yakin kamu pasti bisa jawab karena ada hubungan dengan limit. Intinya continue itu dia continue ketika limitnya ada. Udah, artinya kalau limitnya ada cukup kamu pakai teorema limit aja. Teorema limit aja kamu bisa membuktikan kekontinuan gitu, kecuali versi kalkulus. Kalau versi kalkulus kamu harus carinya satu-satu. Nah ini 1, 2, yang ketiga. Nah kalau dia sama maka dia fungsi yang kontinu. Oke nih saya gimana? Terus gimana nih ya baiknya? Apakah dibagi aja sekarang? Atau nanti aja? Saya kok jadi pusing ya? Saya sangka. Izin Bu, untuk materinya masih ada yang ini masih ada ini fungsi kontinu. Ini panjangnya ya. Ada yang saya singkatkan lagi. Ada nggak sih? Tidak ada. Kemana ini? Kok nggak ada? Ada fungsi lagi, fungsi kontinu. Sebenarnya fungsi kontinu ini gampang cara ngejawabnya juga. Intinya kalau kamu siapa ini kah? Boleh di mute dulu. Kalau kamu bisa menentukan limitnya berdasarkan teorema limit, pasti dia kontinu. Udah. Jadi kontinu sama dengan teorema limit. Udah. Itu sebenarnya. Hanya saja karena memang ini materi yang diberikan di buku,
Dan sebenarnya materi ini materi harusnya real 2, bukan analisis real 1. Tapi saya nggak tahu kenapa kamu harus belajar real 2 sekarang. Saya nggak tahu ya, karena saya kan ngikutin alur yang ada di tulisan Mbak Seli itu ya. Ini harus ada. Kalau di buku saya justru ini real 2. Jadi kamu akan ketemu analisis real 2, materinya kekontinuan, turunan, integral. 3 lagi. Gitu. Tapi kalau ini sempat saya bahas, tapi di soalnya udah ada masalahnya. Takutnya kamu tuh nggak bisa jawab. Saya khawatir aja. Walaupun kamu pasti bisa jawab. Dan saya yakin kamu tuh kecerdasannya itu bisa jadi melebihi saya gitu. Cuman sayanya aja merasa kayak nggak enak, kayak khawatir sayanya aja sih. Oke, begitu Ziar. Berarti kita bagi aja ya Ziar, sesuai namanya ya. Boleh nggak? Sesuai namanya aja. Nama nomor 1 ini saya hapus dulu, karena ketindih-tindih. Tadi sepakat, ini hapus. Kita close book ya. Saya tutup aja ini dulu. Kita close book. Dimana dari 25 soal ini ada 5 soal yang keluar, tapi saya bagi 2 tipe. Berarti secara tidak langsung ada 10 soal yang keluar dari soal ini gitu. Ada 10 atau 9, ada soal yang sama. Kalau nggak salah saya nomor 7 itu kamu sama. Jadi yang tipe A dapat nomor 7, yang tipe B juga dapat nomor 7. Jadi kita mulai dari NIM pertama ya. NIM pertama namanya siapa? Boleh tahu? Sini aja saya tulis biar gampang. Siap, Adit Bu. Adit. Oke, nah sebentar saya rapikan dulu. Ini agak lama ya, nanti ujung-ujungnya kuisnya baru jam 2. Aduh, mohon maaf ini saya betul-betul mikir ke bawah, kamu itu minggu depan kita masih ketemu, mau ketemu 3 kali pun hayu, mau ketemu 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga hayu saya mah. Yang penting kamu tersampaikan materinya. Berarti yang pertama ini Adit, ini ingat ya Adit yang centang hijau ini ya, hijau. Oke. Kedua setelah Adit, semoga tulisannya kebaca ini. Setelah Adit siapa? Siap, Aisyah. Oh, pas sekali. Aisyah ini dapat soal yang alhamdulillah mudah ya. Maksudnya menurut saya ini agak lumayan mudah karena kamu cukup cari delta epsilon udah cukup gitu. Aisyah warna ungu ya. Ungu. Maaf ini warna merah bukan berarti nilai kamu merah bukan, tapi karena saya kebetulan pegang merah aja. Lanjut ke bawahnya langsung ya kita bagi. Nah, nomor 3 siapa? Setelah nomor 2 nomornya siapa? Siap, Alex Bu. Oh, Alex. Mohon maaf kalau semakin ke bawah soalnya semakin dibilang susah nggak susah. Tetap kuncinya tetap pakai teorema limit. Walaupun dia ngomong ke ketuanya tetap kuncinya adalah teorema limit. Nomor 2 Alex ya. Lanjut. Ini nggak saya bahas karena sudah kita bahas kemarin. Takutnya nanti wah dia enak, dia bisa udah dibahas gitu kan. Nah ini juga gampang, tinggal kamu cari ininya berapa epsilon supaya ini berapa epsilon, ininya jadi berapa epsilon supaya jadi epsilon gitu. Dari awal aja kamu bisa ceng-ceng, oh sekian epsilon gitu kan. Setelah Alex siapa? Setelah Alex namanya siapa? Saya Bu, Bagus. Bagus. Oh, Bagus Bu. Oh bagus kemudahan ya. Bentar, saya hapus dulu. Kan kemarin yang mengajarkan teman-teman bagus ya. Saya cari yang susah sedikit untuk bagus ya. Maaf ya bagus ya. Tidak ikut urutan khusus Agus. Bagus. Sebentar. Bagus ini aja ya. Gak apa-apa kok bagus. Tinggal tunjukkan dia continue di C. Habis itu cari aja fungsi apa yang memang dia continue di C. Ini saya kasih bagus. Maaf khusus bagus tidak berurut. Dan satu lagi kuncinya, kamu boleh searching. Saya kasih kamu searching, kecuali waktu ujian itu nggak boleh. Oke lanjut, naik kata Sagi. Tadi maaf ya, bagus saya turun ke bawah. Setelah bagus namanya siapa? Siap, Diara Bu. Diara. Ini Diara gampang ya. Kamu tinggal cari ini kan kecil dari delta ya. Pastikan epsilonnya berapa. Nggak usah dikasih jawaban ya. Ya Allah, Ibu ini gimana sih? Ibu ini tangannya cepat sekali. Oke, lanjut. Setelah Diara siapa? Ini juga gampang. Ini tuh kuncinya. Epsilonnya berapa? Setelah Diara siapa? Saya maaf saya tidak melihatnya ketutup. Siapa? Liza. Siap, Elza Bu. Oh Elza. Elza itu yang maju ngejawab nomor 2 bukan? Siap ya Bu. Ini kayaknya agak mudah sedikit buat Elza. Saya
Turun dikit ya Elza ya. Ini juga mudah untuk Elza karena ini cuma cari delta epsilon. Elza yang ini ya. Ya. Elza. Oh. Maaf ya Elza. Maaf ya. Yang kemarin saya tidak membedakan kamu bisa tidak bisa. Maksudnya ketika kamu presentasi kemarin, oh saya bisa menilai kalau saya kasih soal kamu bisa nih gitu loh. Bukan saya bilang kamu itu pintar tidak pintar, bukan ya. Karena menurut saya kamu semua pintar. Tapi kalau ada yang susah bisa jawab, kenapa kita kasih yang mudah kan? Kasihan kecerdasannya dimanfaatkan saja. Oke, lanjut Eliza. Setelah Eliza namanya siapa? Elza. Setelah Elza siapa? Siapa? Ananda, Bu. Ananda, oke. Ananda beruntung tidak maju ke depan. Coba Ananda maju ke depan. Kisahnya sama juga. Setelah Ananda siapa? Ya, Vibo, Bu. Oh, Vibo, oke, aman. Boleh, Ya, Vibo, Bu. boleh di-mute dulu, punten. Boleh izin di-mute dulu ya. Oke, ini Vibo. Vibo yang hijau ya. Vibo itu warna hijau. Nah, setelah Vibo siapa? Setelah Vibo? Ziad. Aduh, Ziad lagi. Saya cari yang lain buat Ziad ya. Ziad ini kamu kegampangan Ziad. Kamu pasti bisa jawab. Iya. Saya nggak maju kemarin. Iya, tapi kan kelihatan kamu bisa. Kan kamu pernah ngomong kemarin itu. Oh, ini juga kemudahan, ini mah kegampangan. Tidak boleh Ziad yang menjawab. Lanjut ke bawah. Oh, Ziad suruh buktiin teorema aja ya. Nah, Ziad ini aja Ziad. Nggak apa-apa Ziad. Teorema ini sebenarnya ada. Tinggal kamu bahasakan pakai bahasa kamu aja. Ziad. Ziad A-nya 2 kan? Benar nggak? Atau Y-nya yang 2? Atau D-nya yang 2? Siap, A-nya 2. A-nya 2. Oke, aman. Siap. Lanjut lagi ke atas. Setelah Ziad siapa? Maaf ya. Khairul, Bu. Khairul. Bersyukur Khairul tidak maju. Khairul ini gampang. Tinggal cari delta epsilonnya aja ya. Khairul warna ungu. Ini apa warna biru ya? Biru ungu kayaknya. Ungu. Oke, lanjut ke bawah. Elza sudah. Kemudian, nah setelah siapa tadi? Siapa lagi? Khairun. Khairun saya belum tahu ya. Tapi Khairun karena menurut saya ini gampang, kamu tinggal input ini, terus dikurang ini, input ini, bagi ini, bagi ini, semua aja ya Khairun ya. Khairun, walaupun nanti Bu, Ya, Bu. kok ABCD keluarnya cuma 1, ya kan nggak apa-apa. Atau keluarnya cuma 2, nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak banget lah. Kalau soal tes tuh yang harus banyak-banyak banget adalah soal latihan ya. Setelah Khairun siapa? Siap Latifah, Bu. Siapa? Latifah. Saya nggak tahu sih Latifah nggak maju ya. Coba Latifah pernah maju, ketahuan. Latifah juga agak banyakan nggak apa, karena ini cuman menentukan limit aja. Nggak perlu untuk setiap epsilon terdapat delta sedemikian sehingga enggak. Masukin aja, di input aja ya. Pakai teorema ini juga sama. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jawabnya ABCD aja ya ngejawabnya karena mudah. Nah terus ya ini juga sama. Setelah Latifah siapa? Lydia, Bu. Oh iya, Lydia kemarin ada maju. Saya lihat dulu wajahnya. Coba berbicara Lydia. Siap, saya pakai laptop Vivin itu. Oh kamu ya, kemarin kamu ada maju nggak sih? Ada, Bu, yang nomor 3 tadi. Oh nomor 3, oh nggak boleh. Kalau sudah maju nggak boleh. Buktiin aja kamu ya. Tadi Latifah. Karena saya ketika kamu maju itu saya bisa ngelihat paham tidak pahamnya gitu. Walaupun yang lain sebenarnya paham ya, tapi tidak apa-apa. Kalau nomor 3 ini pakai versi kalkulus aja ngejawabnya ya. Nanti kamu nggak usah dijawab dulu. Tugas kamu menjawabnya. Lanjut setelah Latifah siapa? Izin, Bu, saya jadinya nomor berapa, Bu? Oh nomor 4. Latifah nomor 4. Nah, Latifah tadi terus udah siap. Lydia lagi. oh kamu Lydia ya? Lah terus tadi siapa? Oh Latifah lagi. Harusnya Lydia. Lydia, betul? Atau Widya? Pakai L, Bu. Lydia. Lydia, begini ya. Ini maaf nih. Nah, betul. Terus siapa lagi setelah Lydia?
Ini aja ya khusus karena kemarin itu pada saat saya piket dibantu sama Aspaga. Namanya kok saya lupa lagi. Siapa Aspaga kemarin itu? Boleh bersuara? Aspaga. Boleh bersuara? Mana? Aspaganya? Janet, Bu. Melati. Ya, Melati, betul. Khusus untuk Melati ya, khususon. Melati ini gampang kok, Melati harus bisa. Karena Melati banyak bantu saya, kasihan. Pada saat saya piket, Melati yang banyak bantu saya. Nomor ya. Setelah Lydia siapa namanya? Atau jangan-jangan Melati? Setelah Lydia Melati, Bu. Oh ya udah pas sekali. Setelah Melati Siap Wahyu, Bu. siapa? Satu-satu berbicaranya. Siapa? Wahyu. Siap Wahyu, Bu. Wahyu, oke Wahyu. Wahyu ini sebenarnya kalau kamu buka buku Bartelnya, ini ada, kamu tinggal ini apa sih maksudnya gitu. Pasti ketemu ini. Yakin saya pasti ketemu. Oke, lanjut. Nah, ini yang nomor 6 membuktikan pakai epsilon delta. Ini membuktikan kekontinuan kalau kekonvergenan kalau nggak salah. Apakah saya ada masukan ke dalam UAS? Kayaknya sih ya, tapi saya lihat kembali. Jadi A, B ini membuktikan, kalau nggak salah sebagiannya udah saya buktikan. Sebagiannya itu yang kalau nggak salah penyembelahan. Yang Fx dikali ditambah Gx apa. Nanti ada pengurangan, ada pembagian. Nah ini dia. Itu kamu tinggal buktikan aja pakai delta epsilon ya. Setelah Wahyu siapa namanya? Syekh Muflih, Bu. Oke, di stop dulu suaranya. Muflih atau Muflih? Muflih, begini bukan? Saya boleh, Bu. Boleh, oke. Nomor 6 ya. Wahyu nomor 5 tadi, biar nggak salah. Melati nomor 3, nih Melati hari ini juga bisa diselesaikan loh, tapi jangan dulu kuis dulu ya Melati, kasihan nanti. Setelah Muflih siapa? Siap Haikal, Bu. Haikal. Ini kamu nih beruntung banget ya nggak maju ya. Tapi menyesal nggak sih kamu maju? Nggak apa-apa, yang maju dapat poin kok, kan janji saya. Oke lanjut. Wah padahal mau buktiin ini gampang ya ini. Udah saya buktikan tapi nggak ada pula. Oh berarti nggak masuk ujian berarti kesimpulannya. Nah setelah Haikal siapa? Setelah Haikal? Siap Reza, Bu. Reza, oke. Pinter, Bu, itu, Bu. Pinter ya, nggak apa-apa ini agak sulit kok. Cari seper F. Jadi, tapi karena dibilang sulit enggak juga ya, pasti itu. Kemarin ngaji, Bu. Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya kalau kamu bisa ngebuktikan dengan sampai tak berhingga pasti 0 ya. Tapi itu di kamu ya, diserahkan. Semoga bisa, insya Allah bisa mah. Kan kamu bilang tadi pinter ya, bisa mah ini. Nah ini agak lumayan nggak terlalu ribet ya. Nah ini bonus, di bawahnya ada lagi nggak? Tengok dulu ya. Oh masih ada, ternyata. Ya udah. Coba lihat ke bawah. Nah kalau yang tadi pinter, siapa namanya? Reza. Reza. Iya, kita letakkan di sini aja. Nih Reza. Nah Reza ini teorema kekontinuan. Nanti itu diskontinu berarti ada 3 nanti syaratnya, tapi kamu nggak usah buktikan syarat-syaratnya. Intinya kalau kamu punya X dikurang C kecil dari delta, maka ini saya mengingatkan aja ya, takutnya saya nggak bisa menjelaskan gitu, maka FC juga kecil dari epsilon. Ada embel-embel depannya ya, ini akhirnya. Jadi pakai itu aja nanti cara ngebuktiinnya. Oke, walaupun ada 3 tuh maksudnya gimana? Karena kan kita membuktikan dia kontinu ya, yang 3 tadi yang dikalkulus, tapi nanti saya jelasin kok. Berarti Reza tidak jadi di sini, karena ini asal kamu tahu aja dikit, langsung ketemu nih jawabannya. Ganti, setelah Reza siapa? Setelah Reza? Oke, siapa setelah Reza? Nadia, oke. Nadia. Nadia itu yang maju kemarin bukan? Bukan, oke, baiklah. Bukan Nadia. Ya, siap, Nadia. Oke. Selanjutnya setelah Nadia.
Sasha, Bu. Sasha lagi ya. Sasha, saya ganti soal, turun ke bawah. Mohon maaf Sasha ya. Sasha buktikan ini aja ya, biar Reza ada teman, kasihan dia sendirian. Nah, Emang jodoh itu, Bu. Makasih, Bu. jodohnya ya. Oh, semoga berjodoh ya. Ada lagi nggak? Kalau ini sebenarnya hari ini kalau nggak salah saya ngebahas. Bukan, Bu, bukan jodoh, Bu. Oke, lanjut. Berarti setelah Sasha siapa? Tunggu dulu. Talita yang duduk di sebelah siapa ya kemarin yang mirip Afgan? Alex ya? Bukan. Yang maju ke depan bukan? Oh bukan. Oke. Tadi siapa namanya? Talita ya. Talita, saya taruh yang hijau ini ya. Saya taruh di tengah-tengah sini aja. Talita. Ini pakai A lagi. Ini benar nggak ya? Kalau salah ya mohon maaf lah namanya. Karena data nama kamu juga belum di saya. Oke, lanjut. Setelah Talita siapa? Setelah Talita? Venita, Bu. Venita. Oke. Kemudian ini ya, yang Venita tuh artinya conteng yang warna ini, warna ungu. Takutnya ditulis di sini nanti jadi panjang. Intinya ini dua, ini dua, ini dua, ini dua. Setelah Venita siapa? Siap, Vivin, Bu. Vivin. Nah, Vivin itu yang maju kemarin kan? Ya enggak sih? Siap, Bu. Oh iya. Enggak apa-apa Vivin, turun ke bawah dikit ya soalnya. Ke bawah sini. Tapi jangan. Rencana hari ini saya mau bahas ini, tapi ternyata saya bulatin lagi ya. Ya udahlah, berarti enggak jadi saya bahas. Vivin aja di sini. Tapi ini mudah loh Vivin. Kamu tinggal cari epsilon ini aja. Berapa? Ketemu jawabannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, bonus untuk Vivin karena sudah maju. Oke, lanjut. Setelah Vivin siapa? Siap Bulan, Bu. Bulan atau Wulan? Siap pakai W. Wulan. Oke, lanjut. Setelah Wulan, habis jangan-jangan. Siap Yohana izin. Siapa? Yang terakhir Wulan? Ada Yohana, Bu. Oh, Yohana. Oke. Yohana. Oke, Yohana. Masih adakah satu lagi? Kalau enggak saya buletin lagi soalnya gampang ya, tinggal bulat-bulat aja. Ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada lagi. Setelah Yohana ada lagi? Habis izin. Habis. Sekali 25 berarti. Nah, nanti ini saya save dulu. Saya khawatir nanti nama-namanya justru hilang. Bentar saya save dulu. Save di Unhan. Atas nama persiapan analisis real yang fix ada namanya. Biar tidak hilang ya. Oke. Sekarang berarti kita mulai kuis. Tapi sebelum kuis kita materi dulu ya sedikit ya. Ini udah jam 2 ya. Kita mau tuntas sampai jam 3. Tapi ini aja intinya, kalau kamu belajar kontinu, itu sama belajar tentang teorema limit. Asal kamu udah khatam sama teorema limit mah udah bisa. Oke, kita masuk teorema Apit. Nah, teorema Apit kemarin itu saya ingatin aja sedikit ya. Sebenarnya panjang sih teorema Apit itu teoremanya. Sebentar saya tengok di sini ke bawah dulu. Nah, mana ya teorema Apit? Aduh, kebanyakan contoh nih. Ya udahlah ya. Intinya, kalau dia punya sebuah fungsi fx, nah, kecil dari misalnya hx, kecil dari gx, di mana si fx ini menuju L, dia kontinu gara-gara ngomong kontinu, dia limitnya menuju L, dia ada limitnya ke L, ini juga menuju L, maka pasti berdasarkan teorema Apit itu pasti si HX ini juga akan menuju L. Jadi kalau misalnya dia udah dikasih kunci ini, cara menentukannya adalah kamu limitkan X menuju C dari Fx kecil dari limitkan X menuju C dari Hx. Ini aja ya, kita sebenarnya ada bahasa lagi untuk A, elemen R, F dipetakan lalalala gitu ya. Saya nggak sepanjang itu, langsung ke intinya biar paham. Itu ini kecil dari
limit X menuju C dari Gx. Nah, kan kita tahu ya bahwa si limit Fx itu X ketika menuju C dia dapatnya L kecil dari limit X menuju C dari Hx, ini juga kecil dari L. Kalau kiri kanannya diapit, nah makanya ngomongnya prinsip apit. Kalau kiri dan kanannya diapit oleh si L, ya oleh si L ya, diapit oleh si L, maka pasti limit X menuju C-nya dari Hx itu sama dengan L. Nah, itu konsep dari teorema berapa nanti kamu buka lagi ya, konsep. Nah, karena saya teorema itu suka saya tulis, nggak hafal ya. Ngapain kita hafal kan? Mending kita masing-masing menghafal kitab kita masing-masing lagi. Banyak pahala kan? Ditanya nanti di akhirat. Ini emang ditanya, coba tentukan teorema 4.2.3, nggak ditanya nanti di sana, ya kan? Oke, berarti kita bahas yang nomor A. Tapi nomor A ini udah kita bahas, apakah butuh dibahas dulu untuk merecall? Siap dibahas, Bu. Dibahas aja biar ingat ya. Biar ingat. Oke, kita bagi dulu yang A. Ini teoremanya tadi ada bahasanya, nanti kamu bahasanya lihat aja. Kita punya limit X menuju 0, X dipangkat 3/2 sama dengan 0. Nah, dia terdefinisi, nah dia kontinu. Nanti soal ini muncul lagi di kontinu sebenarnya. Dia bisa kita bilang kontinu, ada nilai limitnya dengan syarat X-nya besar 0. Kenapa? Karena ketika kita substitusikan ke 0, nanti ini akan bukan tepat 0 ya, nggak ada nilainya kalau dia sama dengan 0. Maka nilai limit itu tidak tepat 0. Nah, di kontinu nanti diperjelaskan. Tidak tepat 0, tapi hanya mendekati si 0 itu. Nah, yang didekati siapa? Yang didekati adalah nilai X, di mana si X itu adalah nilai barisannya menuju ke 0, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, yang pertama-tama berarti untuk X, yang pertama kasus 1 ya kita buat. Kasus 1 itu untuk X yang berada di antara 1 dan besar 0. Kasus 1 ya. Kalau kasus 1-nya seperti ini, maka nilai X pangkat setengahnya akan kecil dari 1. Kemudian dia besar dari X. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini juga ada sih sebenarnya ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan kita mau pakai prinsip apit ya di sini. Caranya adalah kalau kamu langsung limit ini, Bu saya langsung limit nih, boleh sebenarnya. Tapi kan ini masih pangkat 1/2. Agar pangkatnya menjadi 3/2, maka semuanya ini saya kali dengan, ditulisnya gini aja ya. Jangan kali, nanti bingung antara X sama kali. Kali dengan X. Maka ini menjadi X kuadrat kecil dari X 1/2. Kan dikali X pangkat 1 ya, 1/2 atau 3/2. Terus kecil dari X sendiri. Nah, sampai sini ini kita udah ketemu kunci kita. Kunci kita adalah kita cari limit ini. Maka tinggal kamu kiri kanankan agar pakai prinsip apit. Limit X menuju 0 dari X kuadrat akan kecil dari limit X menuju 0 dari X 3/2 kecil dari limit X menuju 0 dari X. Nah, cari kiri kanan aja, ini jangan dicari. Kenapa? Karena berdasarkan teorema, inilah yang mau kita cari gitu. Jadi jangan dicari jawabannya, nggak akan ketemu-ketemu kalau kayak gitu. Nah, limit X kuadrat masukkan aja 0-nya ke kuadrat ini, pasti nilainya 0 kan ya. Nah, limit X menuju 0 dari X 3/2. Ini juga sama, masukkan X kemari, 0-nya kemari kan menuju, walaupun menuju kita substitusikan aja kalau berdasarkan kalkulus 0. Kalau kiri kanannya diapit oleh 0, maka apit, ingat ya, kalau kiri dan kanannya diapit oleh 0, maka kamu bisa definisikan bahwa limit si X menuju 0 ini dari X 3/2 sama dengan 0. Ini baru kasus 1. Ada kasus 2-nya nggak muat. Boleh nggak saya hapus ini? Yang atas-atas ini. Boleh tidak? Ya boleh, Bu. Izin, Bu. Boleh? Siapa yang bertanya? Izin, bagus, Bu. Oh, siap. Bagus. Itu buat batasnya itu dari 0 sampai 1 aja atau bagaimana, Bu?
Sebenarnya boleh besar, cuman kita tuh ngambil X-nya nggak usah jauh-jauh banget dari 0. Kita pakai sebenarnya ini intinya tetap kita pakai yang seandainya ini adalah si C ya, C-nya kan 0 ya, udah jelas ya. Maka kita ngambil di persekitaran dia aja. Persekitarannya si delta itu nggak usah gede-gede banget. Sampai 1, kamu mau tulis 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, bebas. Tapi buat apa mah jauh-jauh? Kan kita mau mepet-mepet. Ya kan? Ini C kurang delta, ini C tambah delta gitu. Nah, mepet-mepet di sini boleh nggak Bu setengah? Boleh. Setengah boleh. Kan berarti setengah ini lagi ya bagi 2 kalau sandalnya dia 0 di sini. Setengah. Cuman kenapa sih orang-orang ngambil deltanya tuh seringnya 1? Kenapa? Karena setengah itu pecahan jadi kayak bikin ribet gitu. Ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Gitu loh intinya. Begitu. Dibatasi sampai 1 dan boleh lebih ya, ini cuma dibatasin aja sih sampai 1, boleh lebih, cuman ya kan kita artinya ngambil epsilon, ini intinya epsilon yang kamu ambil itu sama dengan 1, berarti batasi persekitaran yang kamu ambil nih si X ini selingkaran-lingkaran apa ya namanya, bukan selingkaran, apa lingkungan dari si delta yang untuk si 0 ini, X menuju 0 itu ya di daerah situlah yang kita ambil X-nya. Tidak tepat 0. Ingat, X-nya itu tidak tepat 0, tapi hanya persekitaran yang dekat dengan 0. Baik datangnya dari kiri, dari kanan, maupun datangnya dari kiri. Nanti istilahnya 0 plus sama 0 min, nanti gitu. Ya, ini karena deltanya saya milihnya 1. Cuman saya nggak nulis untuk setiap epsilon delta, nggak. Tambah ribet, ya kan? Kan di sini nggak disuruh tuntut untuk pakai teorema limit, jadi kita pakai yang sederhana aja. Begitu, maka dibatasinya sampai 1. Jadi persekitarannya tuh saya batasi sampai 1. Begitu. Bisa dipahami? Siap, izin Bu. Ya, mangga. Izin bertanya Bu. Boleh, itu siapa Untuk Ibu? Alex Bu, izin bertanya untuk Alex, yang kasus 1 itu kan 0 kecil dari X kecil dari 1 Bu. Terus kenapa di bawahnya jadi X kecil dari X? Oh iya betul. Ya Allah, astagfirullah. Terima kasih. Itu berarti kamu paham. Kalau saya salah nulis berarti kamu paham ya. Betul, terima kasih. Ditegur ya kalau saya salah. Terima kasih. Ngikut ya. Nggak ada tiba-tiba pakai sama dengan. Iya. Oke, ini yang kasus lagi, oh boleh. Iya, kenapa X kecil dari X pangkat setengah Bu? Oh, ini ada sebenarnya ini ada sifatnya. Nanti kamu buka lagi yang sebelum-sebelumnya diajarkan sama Bu Diah. Di atas-atasnya itu ada. Ketika bentuk seperti ini pasti. Nanti kamu buka aja lagi, recall aja lagi. Nah, terus kenapa ini dibatasi sama 1? Karena di sini deltanya saya ngambilnya 1. Ada nggak Bu kasus 1 lagi yang besar dari 1? Ada sekarang. Makanya saya bagi 2 kasus. Kan tadi udah saya bilang deltanya itu bebas. Kamu mau milih sampai berapapun boleh gitu kan ya. Tapi kalau untuk kasus ini saya pilih yang gampang dulu. Seandainya dia berada di 0 sama dengan 1. Saya bagi 2 kasus. Kasus 1 lagi seandainya si deltanya kamu perbesar lagi sampai ujung-ujung mana gitu kan ya. Semakin besar nggak apa-apa, bebas. Kita boleh pilih yang besar dari 1. Kan ini di antara ya. Ini dia jawabannya. Tapi kalau besar dari 1 kebalik. Ininya ke sini, X-nya yang ke sini. Nah, kenapa itu ada? Nanti dibuka lagi buku sebelum-sebelumnya. Harusnya ini dipelajari sebelum kita pelajarinya sampai sini. Nanti buka-buka aja lagi buku barternya. Atau ini saya kasih tugas aja ya. Nah, kenapa sih ini jawabannya gitu ya. Tugas untuk dipelajari, bukan tugas untuk menyelesaikan soal persiapan UAS. Toh nggak akan dimasukin kok yang ini mah. Karena saya bilang tadi nggak akan dimasukin soal yang contohnya plek sama. Cuman saya kasih contoh soal yang lain, maka saya ngambilnya salah ini ngomongnya apa? Maka kenapa kamu dikasihkan UAS, persiapan UAS? Kenapa? Karena memang tidak ada satu contoh soal pun yang saya munculkan sama di UAS-nya. Dan emang bukan itu saya gitu. Maksudnya saya setiap ujian sengaja tidak seperti itu. Maka kenapa saya kasih persiapan UAS? Agar apa? Agar kamu banyak belajar dan nanti dari situ kamu paham materinya nih. Oh, ternyata maksud Ibu itu ini ya. Nah, ini jadi PR untuk kamu ya. Dengan bertanya dapat tugas pula lagi. Ada ini sebenarnya dibuka aja di bartel di awal-awal sebelum kita masuk konsep limit. Tapi kalau misalnya kamu pakai ide aja, misalnya
nggak usah kamu pakai sifat dan sebagainya, masukin aja angka. Misalnya kamu pilih X-nya berapa? Misal pilih ya, ini kan secara logika kita mikir. Kita misalnya pilih X sama dengan 2 aja lah ya. 1 mirip nih, maka ini sama dengan ini nanti. Nah, X-nya sama dengan 2. Berarti 2 akan kecil dari akar 2, akan kecil atau sama dengan dari 1. Betul tidak? Gimana? Tidak. Tidak ya, salah ya. Nah, kenapa juga seperti ini? Maka kamu lihat sifatnya berarti. Tugas kamu adalah melihat kembali sifatnya. Ada di Bapak ya. Kalau seandainya ini jangan-jangan saya kebalik ya nulisnya ini. Tunggu dulu, tapi memang konsepnya seperti ini kok. Tuh, berdasarkan kesamaan tuh, ya. Nah, ya. Atau kalau menurut saya benar dulu kan ini kebalik. Oh iya, kenapa? Kan itu kan kita mengambil X-nya di antara kan X-nya di antara 0 sampai dengan 1. Berarti kan itu iya setengah pecahan. Ya Allah, Ya, betul. berarti itu pecahan. Betul. Terima Berarti kasih. kalau izin ya. kalau kita ambil X-nya sama dengan 1/4, berarti kalau kita akarkan 1/4 kan sama dengan setengah. Berarti 1/4 itu lebih kecil daripada setengah dan lebih kecil dari 1 itu benar. Betul, iya, terima kasih. Kalau seandainya X-nya sama dengan 2, kasusnya adalah untuk X besar dari 1 ya. Kok sayanya yang salah? Nah, bisa diterima ya? Bisa diterima ya, itu Alex. Bagaimana Alex, bisa? Bisa Bu. Ya, terima kasih yang mengingat. Kenapa saya ngambil 2 ya? Padahal jelas-jelas ini sampai 1 batasannya. Jelas ya ini. Nah, satu lagi kasus 2. Ya elah, kasus 2. Nah, kita pilih X-nya yang besar dari 1. Nah, berarti kita masuk 2. X-nya sama dengan 2. Kalau dia masuk 2, maka bentuknya kebalik. Ini 1 kecil dari X pangkat setengah kecil dari X. Nanti kita coba. X-nya 2 ya, berarti jangan 2, 4 aja lah ya. Karena 4 tuh kan gampang ya cari akarnya. 1 kecil dari akar 4, kecil dari, kok pakai sama dengan lagi si ibu. Maaf ya, saya tuh suka banget pakai sama dengan. Padahal enggak segitu juga. Kecil 1. Nah, kita ngambil X-nya sama dengan 4. Ini sama dengan akar 4 kecil dari 4. Benar nggak nih? 1 kecil dari 2 kecil sama dengan 4. Betul ya? Diterima ya? Nah, iya, terima kasih sudah membantu saya. Kok saya malah milih X-nya sama dengan 2? Padahal ini jelas-jelas sampai 1. Oke, lanjut. Berarti kalau kasusnya X besar dari 2, maka sifatnya atau berdasarkan kesaksamaannya adalah X pangkat setengah itu berada di antara 1 sama dengan X. Nah, sama kayak tadi kasusnya, kamu tinggal kalikan dengan X, kalikan semua dengan X, ini menjadi X kecil dari X pangkat 3/2 kecil dari X pangkat 2. Udah, sekarang tugas kamu limitkan kiri kanan. Ini dilimitkan X menuju 0 dari X kecil dari limit X menuju 0. X 3/2, X 3/2 kecil dari limit X menuju 0 dari X kuadrat. Nah, ini 0 kecil dari limit X menuju 0, X 3/2 kecil dari 0. Nah, ingat, berdasarkan teorema Apit, nah, pakai bahasa berdasarkan teorema Apit, dia diapit oleh kiri kanannya 0, maka limit ini juga, limitnya adalah limit X menuju 0 dari X 3/2, aduh mohon maaf ini tulisannya nggak rapi, sama dengan 0. Dah, ini kan udah dapat ya 2, kasus 1 dan kasus 2. Terus dijelaskan lagi, berdasarkan, ya cara ngejawabnya ini panjang ya kalau kita tulis. Di mana nih, sebelah sini. Sini aja ya tulis ya. Berdasarkan kasus 1 dan 2, maka soal nomor A ini terbukti, gitu aja boleh, atau ya limit ini sama dengan 0.
Limit X menuju 0, X 3/2 sama dengan 0. Sudah, begitu cara menulisnya. Ini kayaknya terpaksa saya hapus deh. Cuman satu slide-nya. Iya, cuman satu slide-nya. Satu lagi slide-nya buat sin. Mangga di screenshot dulu atau gimana? Mau saya hapus lagi, saya ngebahas yang sin. Sin ini kenapa dia berada di sini sih? Sebenarnya kalau secara sifat, emang sin Z itu berada di Z ya, bukan 2. Itu mutlak begini. Ini kok macet begini ya? Ntar, saya kembalikan dulu. Nah, dia itu berada di antara mutlak 1 sebagian bukunya. Ada bahkan menganggapnya adalah mutlak Z. Tapi yang benar adalah ini, ketika dia berada di sini. Itu yang benarnya. Oke, saya hapus dulu. Boleh sudah di screenshot? Boleh saya hapus semuanya? Boleh. Ini berantakan tulisannya ya. Jadi saya minta kamu menulisnya dengan rapi. Nah, kalau misalnya kamu nggak nulis juga nggak apa-apa, di sini ada kok. Misalkan F-nya ini, X-nya besar 0. Karena ketaksamaan. Cuman kan kamu nanti bingung, ini berlaku untuk ini. Kenapa kita nggak nulis? Kasus 1, ketika begini jadinya gitu. Ketika dia besar 0, di sini nggak ada pun besar 0 ya. Ada nggak sih ini besar 0? Tidak ada. Oh, ada ini di atas ini. Nah, ini ada. Ada besar 0, ada di antara ini. Boleh dihapus nggak kira-kira ini? Tunggu. Masih di screenshot atau bagaimana? Sudah? Boleh ya? Di screenshot aja nggak apa-apa, nanti biar kamu tulisnya rapih gitu. Kalau ditulis sekarang, sengaja tulisnya rapih itu mengingatkan kamu untuk menyelesaikan soal kalau nanti ada kuisnya. Seperti, aduh, ini kayaknya banyak juga saya hapusnya ya. Mohon bersabar ya. Atau di sini aja deh. Saya coba coret-coretnya di dekat sini. Itu nggak usah dihapus. Nah, di sini aja ya saya coret-coretannya. Semoga cukup lah. Ini biar nggak terlalu lama ngapusnya. Saya ganti warna dulu, warna biru. Oke, nah sekarang kita cari limit. Nah, nanti soal-soal yang saya munculkan nggak seperti ini ya. Ada sin, ada cos, tapi cara mencarinya kayak gitu. Saya punya limit X menuju 0 dari sin X itu sama dengan 0. Ini sebenarnya tanpa kita buktikan pakai teorema AP juga substitusi aja 0 di sini. Udah pasti jawabannya 0 gitu kan ya. Tapi kan di sini maunya pakai teorema AP. Oke, caranya gimana? Ini nggak pakai kasus-kasus sih. Kalau tadi ini pakai kasus gitu. Kalau ini nggak perlu pakai kasus. Tapi ingat, nah yang harus kamu ingat adalah nilai sin. Ingat, sin itu X, mau sin X, sin Z, sin Y, kan? Itu berada di antara 1 sama minus 1. Kenapa? Karena fungsi sin, saya ngutin sin. Fungsi sin itu, ini titiknya 0 ya. Terus ini setengah akar 2, setengah akar 3 sampai ujungnya 1 gitu. Nih saya nggak tulis ya. Setengah akar 2, setengah akar 3 nggak tulis. Setengah akar nggak saya tulis. Bentuknya adalah kita begini ya. Nah saya ginikan dulu biar rapi dikit. Walaupun tidak rapi ya. Nah ini adalah fungsi X-nya. Dia berada di antara puncaknya itu antara min 1 dan 1. Sehingga berapapun nilai sin, si X ini berapapun. Mau kamu taruh X-nya 2X, mau kamu taruh X-nya 3X, mau kamu buat X-nya menjadi 100X, tetap ada di antara ini. Jadi berapapun si X-nya, atau dengan bahasanya jangan X ya, karena X ini mirip ini gitu. Sin Z itu akan berada 1 sama 1. Nah ini nih kuncinya. Sin Z itu, apapun bentuk Z-nya, mau seper X, mau seperberapapun gitu kan ya, kecuali dia dikasih amplitudo. Nah posisi amplitudo bukan si Z-nya, tapi di depan sini ya. Misal saya punya sin X nih, amplitudenya posisinya di sini. Ketika ini berubah menjadi X, nah X-nya ini akan bergerak-gerak, ini akan naik turun tergantung nilai X-nya. Atau jangan kita buat X lah 2, angka 2. Nah ketika ini saya masukkan angka 2, ini kan amplitudo ya, ini naik menjadi 2, di bawah ini
turun ke bawah menjadi -2. Ini amplitudo. Amplitudo lah yang membuat fungsi sin itu semakin naik, semakin puncaknya tinggi gitu, si amplitudo ini. Tapi kalau untuk yang di dalam sini, mau gimana pun kamu buat, tetap dia berada di antara 1 sama -1. Oke, kalau kayak gitu kita mulai ngejawab soalnya. Ingat, sin X itu berada di antara 1 sama -1. Untuk cos juga sama ya. Fungsi cos kan kayak gini ya. Sebentar, saya buat dulu. Ini sin yang warna biru. Kalau cos mulai dari 1 kan. Mulai dari 1. Nah, seperti ini cos. Jadi puncaknya, sebenarnya bukan, lebih tepatnya bukan puncak ya nih. Ini -1 kelihatannya. Kok kayak gitu sih? Oh, ini satu lagi puncaknya di sini ya. Di sini sih turun lagi dia kan. Turun ke bawah. Nah, puncak tertingginya adalah 1 sama -1. Antara sin X sama cos X itu sama. Dia berada di antara 1 sama -1. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, sin X itu berada di antara 1 sama -1. Di sini juga ada. Supaya dia jadi 0, ini kan kalau langsung kita limitin nih. Ini langsung kita limitin. Nih, kita langsung limitin, itu akan jadi, misalnya kamu limit X menuju 0, jawaban akan -1. Ini ketika kamu limitkan X menuju juga akan 1 jawabannya. Terus gimana? Boleh dikalikan, tapi di sini khusus kasus kayak gini, di sini dia nanti ada soal yang kayak gini, cukup kiri, gimana cara ngomongnya? Cukup kalikan kiri dan kanan aja, nggak usah semua ya. Kalau di pertaksamaan kayak gini, kamu boleh kali ketiganya, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kamu boleh kali kiri kanannya. Nah, kayak gini nih kasus. Untuk X yang besar dari 0, maka kamu kali cuma ujung sini sama ujung sini. Nggak semuanya dikalikan, nggak harus ada X di sini. Itu boleh. Khusus ya, pertaksamaan kayak gini, kamu boleh kalikan ketiganya, kamu boleh kalikan ujung kiri, ujung kanan doang gitu. Itu yang harus diingat. Nah, saya ngalinya cuman ujung kiri dan ujung kanan, di mana X-nya besar dari 0 ya, sama dengan 0. Berarti di sini menjadi min X kecil dari sin X kecil dari 1. X salah. Nah, kemudian kita limitkan. Limit X menuju 0 dari minus X. Kalau berdasarkan teorema, kalau ada sesuatu di sini di depan atau BF, si B-nya boleh ke depan kan? Saya ingatkan teorema berapa tuh, 4.2 ya. Limit X menuju C dari BF, teoremanya kan? Maka B ini karena kosan tadi boleh maju ke depan gitu. B limit X menuju C dari F. Gitu. Ini berdasarkan teorema. Ini kita ngomong berdasarkan teorema lagi ya. Minnya ini kan min X ya, kan harusnya min X di sini. Saya majukan aja ke depan sini. Nah, jadi X kecil dari limit X menuju 0 dari sin X kecil dari limit X menuju, ini pakai sama dengannya tuh, sering sekali. Tapi nggak apa-apa ya. Ini juga bisa sebenarnya kiri kanan begini. Kalau dia 1-1 gitu. Limit, tapi kan ini karena dia bilang besar 0, berarti salah satunya ada, nggak apa-apa, tapi gimana sih cara ngomongnya? Intinya sin X itu berada di antara 1 sama -1. Dan perkalian untuk X-nya boleh sekali 3 kamu kalikan, boleh cukup kiri dan kanannya aja. Itu perlakuan khusus kalau untuk ketaksamaan. Oke, lanjut ya, daripada salah ngomong. X menuju 0 dari si X nih. Nah, ini limit 0 ya. Di sini jawabannya 0. Mau dikalimin berapapun tetap 0 ya. Kecil, mau pakai sama dengan, nggak pakai sama dengan, sama ya. Karena memang dia di antara, ini pakai sama dengan ya, punten. Karena memang cos ketika dia nilai 90 pasti 1 gitu, sama dengan, berarti kan sama dengan ya, 0 itu. Jadi ini limit X menuju 0 dari sin X kecil dari 0. Nah, berdasarkan prinsip Apit, maka kita bisa simpulkan bahwa si limit X menuju 0, ini berdasarkan prinsip Apit gitu ya, atau teorema Apit nih. Berdasarkan teorema Apit gitu, maka si sin X itu sama dengan 0. Begitu. Nggak terlalu susah kan prinsip Apit, ya nggak sih? Harusnya kamu nih udah belajar loh sebenarnya di kalkulus. Mungkin kamu lupa kali, karena kebanyakan latihan ya. Kamu tuh sepertinya kalau saya lihat terlalu banyak agenda, tapi nggak apa-apa sih. Toh suatu saat nanti ketika kamu menjadi pemimpin, kamu akan dipenuhi dengan deadline agenda. Begitu, bisa diterima ini? Ada yang ingin ditanyakan dulu?
Mohon izin Bu. Bagus, Mangga. Izin, tadi kan kita bisa mengalihkan ketiganya atau keduanya aja. Nah, Salah. itu kapan kita bisa mengalihkan keduanya sama kapan kita harus mengalihkan ketiganya, Bu? Oke, sip. Bagus, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau ini kan ibaratnya manipulasi aljabar namanya. Manipulasi aljabar bahasanya. Aljabar. Nah, kita lihat soal. Kita lihat soal nih. Soal kita maunya sin X aja. Kecuali di soalnya limit di mana saya tulis nih ya, nggak ada muat lagi. Kecuali di soalnya saya tambah X di sini. Limit X sin X. Kalau kayak gini soalnya, maka kamu kalikan ketiganya. Jadi itu ibaratnya itu manipulasi aljabar aja. Sedemikian sehingga kamu itu bisa menyelesaikan soal sesuai yang dia mau. Itulah sebenarnya mudahnya sebenarnya susah sih jujur. Tapi ada bahasa mudahnya ya. Mudahnya analisis real itu adalah kita bisa mengatur-ngatur jawaban kita. Tapi sesuai teorema ya. Jangan misalnya mengatur-ngatur jawaban kita terus pakai jawaban sendiri. Jangan, tetap. Ini istilahnya kalau dalam bahasa aljabar, ini hanya manipulasi aljabar aja. Jadi lihat dari bentuk soal. Kalau soalnya X sin X, maka mau nggak mau seperti ini. Kalau di soalnya sin X plus 1, nah kamu tinggal sudah mah ditambah aja kiri kanan pertama-tamanya. Jadi kalau ada X sin X plus 1, pertama-tamanya kamu kalikan dengan X dulu, pertama dulu. Keduanya kamu tinggal jumlahkan kiri kanannya dengan 1. Itu manipulasi aljabar namanya. Jadi gimana caranya jawaban yang kita mau sesuai dengan yang dia mau. Begitu. Bisa dipahami ini bahasa saya? Itu hanya manipulasi aljabar saja. Kan kita maunya jawabannya ini kan? Nah, kalau jawabannya, kalau kamu memaksa semua dikalikan X, maka akan muncul X di sini. Sementara ini nggak ada X. Itu yang disebut sebagai manipulasi aljabar. Begitu bisa diterima. Kalau misalnya kurang, boleh searching-searching lagi dah. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagus. Sama-sama namanya. Nah, sekarang cos X sama dengan 1. Kalau cos X sama dengan 0, caranya persis kayak tadi. Saya ulangi ya. Kalau seandainya limit X, ini kayaknya habis ya materi kita untuk update aja. Cukupkan sampai sini aja gimana? Biar kita kuis. Atau jangan, lanjut aja. Ada berapa lagi sih slide-nya? Wow, masih banyak. Ya udahlah ya. Kalau seandainya limit X menuju 0, dari cos X sama dengan, emang iya sih, sama dengan 1. Emang iya kok, ketika cosnya 0 ya 1 ya. Nah, tapi di sini kita nggak bisa menggunakan cos X. Cos X itu berada di antara 1 sama minus 1. Kenapa? Karena ketika kamu limitkan, ini terpaksa kita limit ya. Limit X menuju 0 dari min 1 kecil sama dengan cos X. Di limitnya lupa. X menuju 0, terus kecil dari limit X menuju 0 dari 1. Jawabannya min 1 kecil dari limit X menuju 0, cos X kecil dari 1. Jawabannya kembali lagi ujung ke sini. Artinya apa? Ini fungsinya tidak kontinu. Dari kiri dia minus 1, dari kanan dia 1. Kalau tidak 1 ini fungsinya nggak kontinu. Kalau dia nggak kontinu berarti dia nggak ada limit. Nah, nggak ada limit. Sementara gimana caranya dia 1? Ada konsep, sebenarnya ini konsepnya adanya di bab 8 ya. Curang ini bukunya, tapi tidak begitu adanya. Ntar saya hapus dulu ya ini. Ini kalau kita ngomong kekontinuan ini tidak kontinu. Kalau kita limitkan ya, kalau misalnya posisi batas emang dia antara 1 dan 1 sesuai dengan grafiknya. Tapi kalau kita udah ngomong limit kiri sama limit kanannya tuh nggak sama. Dari sebelah kanan dia 1, dari sebelah kiri dia minus 1. Kalau limit kiri dan limit kanan dan fungsi limitnya sendiri tidak sama, maka dia bukan fungsi yang kontinu. Nah, kita secara tidak langsung ngomong fungsi kontinu ya. Nah, kita ada rumus nih. Kamu buka bab 8 nanti, kok bisa Bu? Nggak tahu nih analisis realnya kemana-mana. Bab 8 saya lupa, bab 8 titik berapa. Nanti ada tulis CX, nah bentuknya seperti ini. Itu teorema atau sifat. Saya juga nggak ingat ya, karena memang bukanya sampai bab 8 sana. Dia berada di antara, kalau nggak salah saya, kecil dari
X besar dari 1 kurang 1/2 X kuadrat. Nah, kayak gini bentuknya. Nanti dibuka lagi. Kalau nggak salah saya posisinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mau nggak mau pakai sifat ini. Tuh. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita menyelesaikan soal, terkadang kita itu nggak harus saklek dengan, walaupun saklek ya, maksudnya kita nggak harus berpatok yang tadi harus dikalikan ketiga-tiganya. Kenapa bisa dikalikan keadaan kedua? Itu hanya manipulasi aljabar aja. Nah, contoh menyelesaikan soal ini aja, kita harus buka bab 8 dulu. Dan ini ada, nanti dilihat kembali ya, bab 8 itu kayak mana isinya, dibuka aja. Kalau tidak salah saya seperti ini, saya juga lupa-lupa ingat, karena kan saya udah lama nih nggak ngajar analisis real. Tiba-tiba disuruh ngajar, jadi kayak merecall kembali. Jadi kalau misalnya saya ada yang salah berkata, atau menurut kamu Bu, bukan seperti itu konsepnya, tinggal apa-apa gitu. Karena saya ibaratnya merecall kembali yang sudah lama. Ini dulu banget nih saya waktu di S1, jadi wajar kalau misalnya saya agak lupa-lupa gimana ya. Kalau di S2 sudah tidak ada lagi yang kayak begini. Oke, lanjut. Ini udah ada, jadi gampang. Kalau sudah ada mah gampang, tinggal tulis saja. Ini sifatnya udah ada. Maka si CX ini, CX itu apapun ya, tapi kebanyakan kasus si CX ini isinya adalah cos X. Terkadang ada sin X. Seringnya CX ini didefinisikan sebagai cos X. Ya udah, mau nggak mau berdasarkan sifat itu. Di sana disebut juga kalau nggak salah ada Derek Taylor ya, Taylor, maka di sini ada ngomong Derek Taylor gitu. Bab 8 nanti bukalah aja bab 8. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, pakai aja konsep ini, Tapi kamu pastikan dulu ketika kamu nggak bisa menggunakan yang di antara tadi, pastikan dulu ngejawabnya. Cos X tadi kan berada di antara 1 sama dengan -1 kan, kamu coba pakai limit, loh kok nggak sama. Nah ketika nggak bisa, maka baru kamu pakai bab 8 ini, sifat keberapa nih, nanti kamu coba buka bab 8. Tapi kalau masih bisa pakai cara seperti ini, dikasih cara aja seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kamu kalikan dengan X juga, ini X dikali X, nanti jawabannya 0, salah. Kenapa? Karena dia mau jawabannya 1 bukan 0. Selama ini tidak berlaku, maka kita pakai yang bab 8 ini tadi. Oke, kita mulai. CX-nya tinggal kamu ganti aja cos X. Enak banget nih ya, curang kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa lah. 1 dikurang 1/2 X kuadrat. Nah, terus ngapain? Tinggal kamu limitkan aja. Limit X menuju 0. Dari 1 kurang 1/2 X kuadrat kecil dari cos X kecil dari, lupa limitnya, maaf. Lupa limitnya. Limit X menuju 0 dari cos X kecil dari limit X menuju 0 dari X ya. Ini benar nggak sih bab 8? Saya juga suka lupa. Semoga ini benar ya. Karena ini kalau kita masukkan di sini adalah 0, kayaknya bukan X deh seingat saya. Seingat saya sih, ini 1 loh. Tapi nanti kamu bantu saya ya. Karena saya udah lama nggak buka. Ini 1 bukan X. Ini tuh bukan X ini, tapi dia 1. Jadi kalau ketika kamu limitkan menuju 0, dia tetap 1 gitu hasilnya. Nanti deh ya, kamu bantu ingatkan saya kembali, karena ini saya lupa-lupa ingat dengan yang di sini. Ini kok nggak salah saya, ini antara 1 begini. Nah, kalau kayak gini, maka limit X menuju 0, ini substitusikan 0 kemarin jadi 0 ya. Tinggal 1 di kiri. Terus limit X menuju 0 dari cos X. Nah, X mau menuju berapapun, kalau dia konstanta berdasarkan teorema yang ada 4.2, limit X menuju C dari fungsinya bukan fungsi X ya, bukan fungsi sebuah yang ada X-nya, tapi dia hanya konstanta B. Jawabannya adalah B. Ini ingat kemarin nih, di limit kemarin, ya kan? Jadi mau limit dia menuju 0 kah, 2 kah, 10 kah, tetap jawabannya adalah 1. Karena berdasarkan prinsip Apit, berdasarkan teorema Apit, kan dia diapit oleh 1 dan 1 ya. Maka limit X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Ini nanti dilihat kembali ya, semoga saya tidak menyesatkan kamu. Begitu. Izin Bu. Ella? Izin bertanya. Boleh.
Izin Bu, kalau tadi kan yang di sin X langsung dikalikan X saja. Kenapa cos yang cos ini itu nggak langsung dikalikan X? Betul, bagus Latifah. Jadi intinya sebelum ngejawab soal, kuncinya dulu. Sebelum ini kan ibaratnya bab 8 ini ibaratnya terpaksa kita gunakan demi kita mendapatkan bahwa ini adalah satu. Sementara kita punya sifat sendiri kan, berdasarkan bentuk grafiknya, cos X ini berada di antara 1 sama minus 1 ya kan, bisa diterima. Tapi ini kalau kamu manipulasikan gimana pun, tetap jawabannya bukan 1 nanti. Ketika kamu coba-coba, lah kok nggak ketemu 1-1 ya, contoh ya, misalnya ini kamu kalikan dengan X saja. Kalikan dengan X. Nah, kan tadi nggak saya kalikan ya, langsung saya limitkan. Limit kiri, limit kanan. Ternyata kiri kanannya nggak sama. Kalau kiri kanan nggak sama, kita nggak bisa pakai prinsip apit. Udah pasti nggak ada nilai limit. Kenapa? Karena antara kiri dan kanan nggak sama. Harusnya sama dia. Mau dari kiri datangnya kah? Mau dari kanan datangnya kah? Tetap dia sama nilainya. Jawabannya sama, itu dia gitu kan. Walaupun mendekati si dia gitu. Tidak tepat dianya gitu kan. Ini dikali dengan X misalnya. Maka ini saya tutup dulu ya, saya ganti warna lain, saya takut merusak yang ada ini. Nah, ini kalau saya kalikan dengan X, makanya min X kecil dari cos X kecil dari X ya. Terus saya limitkan kiri nih, limit. Ini kan kita mau pakai prinsip apit ya, X menuju 0 dari min X kecil dari cos X kecil dari, ini limitnya lupa lagi, limit X menuju 0, ini juga limit X menuju 0 dari X, itu hasilnya akan di kirinya 0, ini limit X menuju 0 dari cos X, ini juga kecil 0. Artinya kalau kayak gini, berdasarkan prinsip apit, si cos X itu hasilnya 0. Sementara soalnya mau 1. Mau 1. Kalau tadi kan saya langsung limitkan kiri kanan ya, nggak ketemu juga karena limit kiri dan limit kanannya nggak sama. Jadi bukan itu udah jelas bukan itu jawabannya. Terus kamu juga pakai dasar yang awal, ini kan dasar kita ya, ini dasar kita. Kamu coba deh kalikan dengan X, ternyata jawabannya juga sama, nggak ada 1. Nah maka ketika ini tidak berhasil, ini nggak berhasil, ini juga nggak berhasil, maka ini bisa diselesaikan dengan membuka bab 8 di mana ini kayak jawabannya udah dikasih deh di sana. Langsung ada di sana. Berdasarkan teoremanya dia kasih langsung ini sama kayak limit X menuju C yang F ditambah GX itu jawabannya langsung boleh kamu pisahkan F limit Fx ditambah limit GX kan. Nah, sama. Ini juga sama. Gitu. Nah, karena nggak ketemu jawaban kita mengikuti yang biasa kita punya biasa, maka pakai ini. Ini cara terakhir agar jawabannya adalah 1. Itu yang saya sebutkan sebagai manipulasi aljabar. Begitu. Tapi ingat, soal yang saya kasih hari ini, kamu cukup kuncinya ini ya, kuncinya ini sama sin tadi. Bisa jawab gitu. Nggak saya recall sampai bab 8. Ini kenapa saya recall sampai bab 8? Karena contoh bukunya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau saya ngikuti contoh buku kan gitu. Kamu udah siap belum nih? Masih banyak sih ini ada lagi. Ya Allah, ini juga. Izin Bu. Izin bertanya. Enggak? Boleh bertanya? Untuk yang kalau misalkan cos-nya itu dikali sama X misalkan gitu Bu, jadi X cos X, apakah ini X masih cos berlaku? X. Kalau dikali X cos X, tetap nanti akan jadi, lihat dulu. Betul, bagus bertanya. Pertanyaan bagus. Jangan-jangan di soal kuis ada ya. Kalau pertanyaannya adalah limit X menuju 0, X cos X, jawabannya 0, ini berlaku ya. Pinter bertanyanya, cerdas nih. Berlaku ya? Ini berlaku. Nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai cek nih, nggak usah lah, ini ngeribetin banget. Dan ini saya juga lupa ingat apakah sampai 1 ataukah ini 0 gitu ya. Kayaknya saya harus buka kembali deh bab 8-nya. Tuh. Saya nggak bawa buku soalnya. Ini nih, kalau dia bentuknya kayak gini, gampang. Ini boleh kita pakai kuncinya. Begitu. Maksud kamu gimana? Begini bukan?
maksud pertanyaan kamu yang saya maksud jawaban ini bukan? Siap, iya Bu. Ya, sama ya. Ya udahlah ya, kita nggak usah bahas lagi, masih panjang tuh, udah jam 2:30 aja. Tiba-tiba kuis, udah habis aja waktunya. Ya udahlah ya, ini nanti dipelajari kembali sambil kamu nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh di saya. Karena ini sebenarnya sama aja, tinggal kamu kalikan dia gimana caranya biar muncul super X ini. Ini manipulasi juga, manipulasi aljabar, tapi nanti dibagi 2 kasus. Nah ini yang masih saya tanda tanya di bab 8 apakah kayak gini ataukah ini satu, itu yang masih saya kok bisa atau jangan-jangan posisinya tuh satu, enggak deh, nanti saya buka dulu ya daripada saya menjawab dan berandai-andai salah, saya benarkan nanti minggu depan. Nah ini juga sama ya caranya, sama persis kayak tadi juga. Nah ini juga sama, nah ini adanya di bab 8 juga, bab 8, curang ya dia ngambilnya bab 8. Fungsinya untuk khususin kalau yang ini. Kalau yang tadi CX itu bisa untuk dua-duanya, tapi kebanyakan digunakan untuk kos. Kalau ini fungsi sin doang. Kalau saya lihat di kayak apa di bab 8 itu kemarin sempat saya lihat ada gitu. Cuman saya ini lupa ingat kok bisa kayak begini ya. Karena saya nggak bawa buku. Nanti kalau misalnya ada bukunya, nanti akan saya perbaiki lagi ini maksudnya gimana sih gitu biar kamu nggak bingung. Khusus untuk hari ini saya nggak pakai sifat ini ya biar kamu tuh nggak bingung. Mending pakai sifat cos X berada di antara 1 sama -1 aja gitu. Sudah siap kuis nggak kira-kira? Sudahkah? Izin Bu, satu lagi. Boleh. Singkat. Kalau misalnya yang ini tadi bagus yang bukan? Ziad Bu. Oh Ziad, oke, Ziad. Tadi yang kasus -1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Kan X-nya itu tidak ada keterangan dia itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Apakah itu bisa langsung kali ketiga ruas itu atau harus boleh. Keterangan dulu dia positif gitu. Kan kalau negatif tandanya itu bakal kebalik. Berubah gitu. Enggak. Kan dia semua untuk R bisa berlaku, maka nggak saya tulis. Ini berlaku untuk semua R. Berlaku mau dia besar kecil nggak masalah gitu, jadi nggak perlu dibagi kasus. Nanti ini saya janji ya, saya perbaiki dulu bab 8-nya apa, karena kan di sini dia sampai X ya, makanya saya heran ini rumus yang sebenarnya apa sih gitu. Tapi kalau yang 1/6 ini memang untuk sin ya, ini udah jelas ini. Kalau ini mah jelas, emang kayak gitu bentuknya. Ini kan bentuknya sama, nanti tinggal di kurang, ini pun juga salah ini. Nah ini harusnya bisa kamu plus semuanya ini di +1. Jadi ini 1 kurang, ini jadi 1. Tuh kan, ini aja salah nulisnya. Jadi untuk bab 8-nya masih PR di saya ya. Saya khawatir nanti salah berbicara sama kamu. Karena kamu potensinya bagus gitu. Kompetensi kamu juga bagus gitu. Saya merasa justru kamu jauh lebih pintar daripada saya gitu. Jadi takutnya saya salah memberi bab ini. Jadi saya harus buka dulu yang benernya apa sih dia. Baru saya berani ngebahas lebih lanjut ya. Tapi kalau udah tahu dia itu apa, gampang nih ngejawabnya sampai kemari tuh gampang. Karena nggak ada aturan-aturannya kok. Begitu, bisa diterima ya Ziad untuk khusus ini. Izin Bu. Ya. Kalau di ujian akhir semester nanti apa soal-soal yang menggunakan pola ini akan masuk seperti 1 - 1/2 X kuadrat gitu? Oh iya, khawatir ya muncul, enggak. Saya mencegah ini, kenapa? Karena kan ini bab 8 ya, ibaratnya kayak enggak adil banget menyelesaikan soal yang ada di bab, ini kan babnya bab 5 nih. Sementara bab 8 itu setelah integral. Nggak salah bab 5 itu kontinuan, kemudian bab 6 itu turunan, bab 7-nya integral, baru bab 8. Artinya apa? Harusnya ini tidak layak dimasukkan kemari. Cuman kenapa dia memaksa pakai bab 8 ini, cara ngejawabnya kenapa sih memaksa pakai bab 8? Karena pakai teorem, pakai sifat yang kita punya ini nggak berlaku. Mau kita kalikan X, mau nggak kita kalikan X, nggak ketemu jawabannya 1. Maka dia ngambillah di bab 8 berdasarkan teorema Deret-Taylor ini gitu. Maka kenapa saya nggak munculkan soal di kuis ataupun di ujian yang pakai ini ya. Ini kamu tuh takutnya tersesat gitu oleh ini, karena saya nggak hafal juga yang bab 8 itu nih apa sih, makanya saya heran ini kok bisa jadi X di sini, ini X ya,
kok tiba-tiba di bawahnya jadi 0 gitu. Nah itu yang masih saya jadikan PR saya gitu. Saya takut salah berbicara, terus potensi kamu yang udah bagus, kompetensi kamu yang udah boleh saya bilang kamu pinter-pinter, tersesat oleh saya gitu, ya kan? Jadi jangan sampai. Begitu, nanti kalaupun ada ujian, tetap cuman ini ya, ingat bahwa cos X maupun sin X, dia berada di antara ini, dimutakin aja lah ya. Ini, nah ini kuncinya di sini. Kita bisa bilang kayak gini karena memang secara grafik jelas dia seperti itu. Mau gimana pun kamu X-nya, mau 3X, 4X, 5X, tetap dia berada di situ. Kecuali di depan ini si amplitude kamu ganggu, maka dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu bentuk grafiknya. Bisa dia terlalu tinggi puncaknya, bisa dia pendek gitu, tergantung amplitudenya. Kita mulai kuis aja ya, takutnya jam 3 tiba-tiba sudah habis dan Jiminnya keluar gitu. Sepertinya ke-continue-nya tidak bisa kita bahas, tapi ingat continue ini sebenarnya kamu cari limit, tuh kan ujung-ujungnya limit lagi, limit sih intinya, cuman ada 3 syaratnya. Pertama, nanti sih saya kasih contoh kuis dulu ya, kuis dulu. Mana, persiapan UAS, mana kuis nih? Oh di atasnya kuisnya, gimana sih Ibu? Nah ini dia, kita siap kuis dulu ya, maaf ya. Nah, silahkan boleh dikerjakan kuisnya. Usahakan close book ya. Close book. Usahakan aja karena ini cuman pakai teorema yang saya bilang. Bukan teorema sih, lebih emang sifat si sin itu begitu gitu. Ini hanya pakai sin X kecil 1 ataupun cos X kecil 1. Nah, ini ya. Ini ada kuncinya. Nggak ada yang lain, sengaja. Maka saya isi di sini, saya isi di sini, saya isi di sini. Supaya apa? Ini nggak pakai sama dengan ya. Tapi jawabannya harusnya 0 ini. Saya nggak tulis. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mangga. Silahkan dikerjakan. Nilai kamu yang kemarin-kemarin udah saya periksa bagus ya.